بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وموالاه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب ولك الجنة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Dunya dengan sanad yang sahih, la taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, maka engkau akan mendapatkan surga. Hadis ini hadis yang agung yang datang sebab wurudnya atau sebab datangnya hadis ini dari Abu Darda, bahwasanya dia berkata, aku berkata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dulani ala amalin yudkhilunil jannah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan kepadaku kepada suatu amalan yang akan masukkan aku dalam surga. Maka kemudian Rasulullah bersabda, la taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, maka Allah akan memberikan surga kepadamu. Kemudian juga Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya bahwa ada seorang laki-laki yang berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awsini, berikan wasiat padaku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taghdab." Jangan kamu marah. Kemudian orang ini mengulang-ulang terus dari ucapannya. Dia berkata, "Rasulullah, wasiatkan padaku." Dan senantiasa Rasulullah mengulang juga, "La taghdab." Jangan kamu marah. Kemudian riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban, orang ini kemudian berkata, "Tafakkartu fima qala." Kemudian aku merenungi apa yang beliau ucapkan. Fa idzal ghadabu yajma'ul amra kullahu. Ternyata kemarahan ini mengumpulkan semua perkara. Ketika seorang menahan marah, dia akan mengumpulkan semua perkara kebaikan. Ketika dia marah, akan mengumpulkan semua perkara kejelekan. Dan orang yang bertanya ini disebutkan oleh pensyarah, dia adalah Jariyah bin Qudamah yang diriwayatkan hadisnya dalam Musnad Ahmad dan Tabrani dan Ibnu Hibban dan yang lainnya. Kaum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seorang sahabat, maka beliau memberikan wasiat yang menyeluruh, yang meliputi segala perkara kebaikan dan menghindarkan seluruh perkara kejelekan. Itu wasiat agar orang tidak marah. Maka dalam hadis ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kalimat yang sedikit, kalimat yang ringkas, tapi mengandung makna yang sangat luas, yang mengandung makna yang banyak dan faedah-faedah yang agung. Barang siapa yang menahan kemarahannya dan menahan kemurkaannya, maka dia telah menghinakan syaitan dan dia menyelamatkan agama dan kehormatannya. Berkata para ulama, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada orang ini bahwa dia hendaknya menahan kemarahan. Karena kemarahan merupakan perkara yang disukai, perkara yang biasa seorang melakukan. Maka ketika dia meninggalkan hal yang dituruti, yang sesuai dengan nafsunya, berarti dia tidak menahan kemarahan, dan berarti dia menuruti kemarahannya, maka akan mengumpulkan kejelekan. Sebaliknya kalau dia menahan kemarahannya, maka berarti dia telah menahan hawa nafsunya. Dan kalau dia bisa menahan kemarahannya, berarti juga akan lebih bisa menahan dari hal yang lain yang dilarang oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia bisa menahan kemarahannya, yang pada itu merupakan hal yang seharusnya dia merasa itu adalah haknya karena marah, karena dilanggar kehormatannya misalnya, ketika bisa menahan, maka jelas lebih akan bisa menahan dari hal yang lain, dari kesombongan, dari kedengkian, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Berkata Imam Al-Baji rahimahullahu ta'ala, jama'alahu sallallahu alaihi wasallam al-khaira fi lafdhin wahid.
Li'anna al-ghadab yufsidu katsiran min ad-din wa dunya lima yasturu anhu min qaulin aw fi'lin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan di dalam lafaz yang satu ini seluruh kebaikan, karena kemarahan akan merusak banyak dari perkara agama dan dunia, karena apa yang muncul dari kemarahan dari ucapan ataupun perbuatan. Yang Rasulullah mengatakan la taghdab, itu tahanlah kemarahanmu, jangan engkau menuruti dan tahanlah. Dan yang dimaksud menahan adalah berupaya untuk menahan marah ini sehingga tidak melampaui batas pada yang dibatas oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sekedar marah ini jelas tidak bisa seorang menahan karena datang dari perkara yang membuat dia marah. Tapi yang dimaksud menahan marah adalah ketika dia bisa menahan kemarahan tersebut sehingga tidak sampai melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang dilarang adalah yang lebih dari sekedar tabiat, tapi itu yang ketika dia marah karena suatu maka ini tidak dilarang, tapi ketika setelah itu maka dia bisa menahan sehingga tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Khattabi rahimahullahu taala, "Masalah taghdab ay istanib asbab al-ghadab wa la tata'arrad lima yajlibuh." Yaitu jauhilah sebab-sebab kemarahan dan janganlah engkau menuju kepada perkara-perkara yang bisa membawa kemarahan. Lian nafsal ghadab matbu'an fil insan la yumkin ikhraju min jibilatihi. Karena kalau masalah kemarahan ini telah dicetak pada manusia, tidak mungkin dia menghilang kemarahan karena yang telah merupakan tabiatnya. Adapun yang diperintah adalah menjauhi hal yang bisa membuat marah, yang akan bisa membuat dia melampaui batas. Dan berkata Al-Baji rahimahullahu taala, "Wa inna ma arata man'ahu min al-ghadab fi ma'ani dunya wa mu'amalatihi." Adapun yang dimaksud mencegah kemarahan dari mana-mana dunia dan muamalah-muamalahnya. Wa amma fi mi'ati qiyam bil haqq faqad yajibu kal qiyam 'ala ahli al-batil wal inkar 'alaihim bima yajuz. Adapun yang berhubungan dengan tugas melaksanakan al-haq, membela kebenaran, maka kadang kemarahan adalah wajib, seperti membantah kepada pemilik kebatilan, mengingkari mereka pada apa yang dibolehkan. Dan kadang kata beliau qad yandubu wa qad yundabu wal ghadab 'ala mukhti' ka ghadabi sallallahu alaihi wasallam lama sa'ala rajulan dalatil ibil wa lama syuka il mu'ad an yutawwilu fi shalah. Jadi kadang kemarahan juga disunahkan, yaitu ketika seorang marah pada orang yang keliru secara syar'i, sebagai marahnya Rasulullah SAW kepada orang yang bertanya tentang unta yang tersesat, atau ketika beliau dilapori bahwa Mu'ad memanjangkan sholat sehingga memberatkan pada makmumnya. Ini Rasulullah marah, dan ini disebutkan oleh Al-Baji bahwa ini termasuk yang disunahkan karena termasuk perkara yang dibolehkan secara syar'i, dan bahkan hendaknya dilakukan. Kalau dia mengetahui itu kesalahan secara syar'i, maka dia luruskan kesalahan tersebut sebagaimana dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini diantara keindahan dan juga keagungan dari kalimat-kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam kalimat yang ringkas mengumpulkan makna yang luas, mendatangkan maslahat dan juga menepis mafsadah yang Allah menciptakan al-ghadab dari neraka, kemarahan dan neraka yang ini ada pada manusia, yang ketika kemarahan ini muncul maka akan membakar manusia, memerah wajahnya, akan memerah dari kedua matanya. Maka saat itulah kemudian datang daur atau giliran bagaimana seorang bisa mengekang dan mengarahkan kemarahannya pada apa yang dibolehkan secara syar'i, tidak melampaui batas kepada yang dilarang oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Ayolah ikhwah kaum mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini memberikan arahan kepada kita, sebuah arahan yang agung, yaitu hendaknya kita menahan diri dari kemarahan yang akan membawa kepada semua kejelekan, dan juga memerintahkan kita untuk menahan marah yang berarti telah menepis kejelekan-kejelekan timbul dari afar, dari pengaruh
dari kemarahan. Berapa banyak orang yang dia tidak bisa menahan kemarahannya. Setelah dia sadar, kemudian menyesal. Kita melakukan perkara-perkara yang seandainya dia tidak marah, pasti dia akan melakukan hal tersebut. Perkara-perkara yang dia menyesal sekali ketika dia sadar. Dia berandai-andai seandainya dia menahan kemarahan sehingga tidak melakukan perbuatan tersebut. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kemarahan ini sesuai dengan yang tunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seorang yang marah agar mengambil sebab-sebab untuk menahan dari kemarahannya. Yang Rasulullah mengarahkan agar berlindung pada Allah dari syaitan, ta'awud pada Allah. Kemudian beliau juga menyatakan kalau dia sedang berdiri dia duduk, kalau dia sedang duduknya dia berbaring. Ini juga sebab seorang bisa menahan dari kemarahan, karena semakin dia lebih rendah posisinya, akan lebih sedikit kemungkinan dia melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Kemudian juga kata para ulama bahwa suatu yang paling kuat untuk bisa menepis dari kemarahan adalah ketika seorang menghadirkan tauhid yang hakiki, yang sebenarnya, yang sempurna. Bahwasanya yang menciptakan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya manusia adalah makhluknya, dan tidak ada satupun yang diciptakan ataupun yang ditakdirkan Allah kecuali adalah kebaikan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia merasakan bahwa seluruh perbuatan Allah adalah hikmah, maka apa yang dia tidak suka adalah hikmah dari Allah yang kadang tidak tahu hikmahnya. Yang dia menyadari itu semua, maka dia akan marah, karena itu adalah merupakan perbuatan Allah yang semua mengandung hikmah yang dia tidak menyukai, tapi adalah hikmah yang Allah mengetahui. Ini juga di antara hal atau disebut oleh para ulama perkara yang paling kuat yang bisa menahan kemarahan, yaitu ketika dia mengetahui bahwa itu adalah merupakan takdir Allah, perbuatan Allah yang hikmah, yang tidak mungkin Allah melakukan segala sesuatu dengan tanpa hikmah, maka dia tidak akan marah, karena itu adalah kehendak Allah yang Allah tidak akan berbuat kezaliman. Allah selalu berbuat hikmahnya, maka seorang wajib berserah diri pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, meskipun tidak sesuai dengan keinginannya atau bahkan meskipun tidak suka dia melihat hal tersebut. Kemudian juga contoh yang nyata tentang bahwa tauhid yang sempurna akan menahan kemarahan adalah hadis yang datang dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang dia berkata, khadimtu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin wa ma qala syai'in fa'alatu lima fa'altah wa la li syai'in lam af'alhu lima lam taf'al walakin yaqulu qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Aku telah menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun, maka beliau tidak pernah mengatakan sesuatu yang aku perbuat, kenapa kamu perbuat itu? Dan tidak pernah mengatakan pada sesuatu yang tidak aku perbuat, kenapa kamu tidak berbuat itu? Akan tapi beliau mengatakan qadarallahu wa ma syaa fa'al. Allah telah mentakdirkan dan Allah yang kehendaki itulah yang terjadi. Maka ketika Allah mentakdirkan, itulah yang kemudian terjadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah manusia kewajibannya menghadapi segala sesuatu kecuali dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa segala perkara yang terjadi adalah dengan kehendak Allah, maka tidak pantas dia marah pada sesuatu yang terjadi, tidak pantas dia tidak suka, karena itu adalah merupakan kehendak Allah dan sesuai dengan takdir Allah dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak pernah berbuat kezaliman, yang dia zat yang maha hikmah, yang dia mengetahui segala sesuatu, tidak pernah berbuat kecuali dengan hikmah yang kadang manusia mengetahui dan kadang manusia tidak mengetahuinya. Tapi yang wajib ketahui bahwasanya Allah tidak pernah berbuat yang sia-sia. Allah berbuat mengandung hikmah, yang ini wajib diyakini agar seorang bisa menerima segala sesuatu, tidak marah pada sesuatu yang tidak sukai atau tidak marah pada sesuatu yang luput darinya, karena semua adalah takdir Allah
Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan pada kita tauhid yang sempurna, kepasrahan yang sempurna pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah memberikan pada kita untuk bisa selalu berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menahan kemanan dan bisa meyakini bahwa semua adalah datang dari Allah, sehingga kita bisa menahan diri dari perkara-perkara yang dilarang, dari marah ataupun dari hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan petunjuk pada kita. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu Muhammad wa alihi wasallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.